Udah? Oke. Ngomong ya? Emang kopi dulu. Kan dia batuk gak apa-apa. Ya yang belum mulai ini. Tapi udah ini kan? Udah. Oke. Gimana ya ini? Oke guys, balik lagi. Gue mau bikin konten. Nggak gitu dong. Oke, balik lagi ke channel gue gitu. Oke, balik lagi ke channel gue. Hari ini gue mau bikin konten tentang, ntar editingnya yang cepet-cepet gitu ya. Gue mau bikin konten, mau mengangkat cerita Albert Einstein. Tahu gak Albert Einstein? Udah tahu gue profesor kan? Profesor yang nyiptain rumus E sama dengan MC kuadrat itulah. Nah, ada satu kisahnya dia ini cerita fakta. Menarik sih, ada pembelajarannya juga. Sebelum gue lanjut, kita lihat intronya dulu. Oke, promosi dulu kali ya dikit ya. Boleh nggak? Boleh lah. Oke, Gile. gua pakai jaket dari semua ada .style. Lo bisa lihat IG-nya nanti di bawah di deskripsi gue cantumin. Banyak kok pilihannya, ini salah satu yang gue pakai. Modelnya hoodie, zipper. Ya nanti lo cek-cek sendiri lah ya di dalam Instagramnya. Oke guys, langsung aja gue mau bahas tentang Albert Einstein seperti tadi gue bilang di awal. Jadi pembahasan gue pertama gue mau bahas tentang biografinya dia dulu. Biografinya dia dulu. Jadi cerita kecilnya dia, baru nanti gue masuk ke Berarti durasinya lama nih durasinya? enggak, kita percepat aja langsung pada intinya nanti. Nggak usah ceritainnya dari masa orok aja lama banget sampai dia nemuin. Gua kira dari sunat. Enggak lah, aja lama banget itu. Oke, Albert Einstein ini dikenal sama orang-orang fisikawan karena dia profesor, pinter, dan menciptakan ilmu. 2,000 years later. Ya gitulah, pokoknya sampai sekarang kita belajar matematika, belajar fisika ya berawal dari teorinya dia gitu loh. Makanya ini sebenarnya ceritanya bertolak belakang loh sama teori fisika. Karena nggak ada hitungan angka dalam cerita ini. Tapi pembelajaran tentang bagaimana lu menghargai orang gitu loh di dalam isi suratnya dia ini. Dan ini fakta gitu loh. Surat Albert Einstein. Nah, ini gue dapat sumber dari Blogspot ya ini ya. Dari Blogspot, nggak perlu gue tampilin lah ya. Nah, di sini tuh ada sejarah singkatnya Albert Einstein. Jadi di sini di awalnya ini di kalangan pelajar nama Albert Einstein salah satu tokoh penemu yang sudah tidak asing lagi. Penemu ilmu fisika ini dikenal dengan Bapak Fisika Modern. Einstein lahir pada 14 Maret 1879. Anjing lama. Udah tua banget berarti kalau dia masih hidup. Di Jerman. Di Jerman nih lahirnya nih. Di Jerman pada tahun 1901 Einstein ganti warga negara. Pindah gitu. Pindah. Dia tadinya lahir di Jerman. Besarnya dia di Swiss nih. Besarnya di Swiss. Kenapa? Karena dia mau menghindari kekejaman rezim Jerman pada waktu itu. Dipimpin oleh Adolf Hitler. Dia menghindari itu Einstein, makanya dia pindah ke Swiss. Nah, pada masa kanak-kanaknya dia, Albert Einstein telah tertarik pada ilmu pengetahuan. Dan masih kecil tuh? Kecil. Nah, kenapa dia bisa jadi fisikawan ya? Dari kecil udah demen sama ilmu pengetahuan. Kalau dari kecil suka ilmu bokep, gedenya jadi apa? Pemain bokep aja. Bisa-bisa browser mulu isinya HP. Tapi apa sih buat tuh? Oke, lanjut ya. Ayahnya bukan orang kaya raya. Ayahnya bukan orang kaya jadi raya. sederhana gitu. Sederhana. Emang cerita orang sukses banyak orang sederhana semua sih. Iya sih. Berawal dari situ dulu sih. Jadi sukses gitu ya. Iya, makanya aneh ya. Orang yang dari awalnya sederhana bisa jadi orang gede loh, orang tinggi, penemu KFC, siapa Bob Sadino ya kan. Orang gitu. Nah, sehingga ayahnya ini nggak mampu nih nyokolain si Einstein. Mungkin keterbatasan ekonomi. Berarti nggak disekolahin? Nggak bisa, dia nggak nyampe lebih tinggi. Nggak di sekolah ayahnya sampai lebih tinggi. Maka dari itu, dia harus kerja keras untuk melanjutkan sekolahnya. Sampai usia dia 15 tahun, keluarganya pindah ke Italia. Pindah lagi dari Swiss, remaja Einstein di Swiss ternyata. Terus dia pindah ke Italia. Dari Italia ini, Einstein kemudian dikirim ke Swiss untuk melanjutkan sekolahnya, balik lagi.
ke Terus tempat lagi? untuk melanjutin sekolahnya dia. Perkara dari mana dananya dan lain-lain kayaknya belum terlalu banyak gua ulas di sini sih. Kita lanjut aja. Salah seorang keluarganya yang kaya raya, nih baru ketemu. Jadi ada salah satu seorang keluarganya dia yang kaya raya telah membuatnya saudara gitu saudara ibaratnya. telah membantunya meraih pendidikan jenjang lebih tinggi. Oke, jadi keluarganya nggak mampu, saudaranya yang melanjutin sekolahnya dia. Masuk. Namun walaupun Einstein telah menguasai wawasan yang sangat luas, tetapi dia belum dapat pekerjaan. Tapi udah pintar itu dia. Udah pintar, udah punya wawasan, tapi dia belum dapat pekerjaan loh. Oh. Nah, buat teman-teman, kisah hidupnya Einstein ini bisa jadi motivasi juga. Di sini Susah jadi ya, di sini awalnya. diterangin nih, ya bagaimana dia pindah-pindah negara, ayahnya nggak mampu, sampai Imigran gitu keluarganya, ya. nah, tapi dia udah punya wawasan juga nggak terima kerja gitu loh. Nah, di Universitas Zurich nih di Swiss, kecerdasannya pada bidang fisika dan matematika sudah mulai kelihatan nih. Tahun 1900 genap, Einstein berhasil menamatkan kuliahnya dan menjadi warga negara Swiss. Oh, jadi dia pindah warga negara no. Pindah warga negara Swiss. Lanjut ya. Iklan nih. Ntar lo lanjut, ntar dipotong. Lu sini lagi Jo, lu kesana. Lanjut. Lanjut ya. Setelah itu ia bekerja sebagai pegawai di kantor Patent namanya kantornya no, di negara Swiss kantornya. Pada waktu senggangnya, mulai kerja itu? udah mulai kerja setelah dia pindah warga negara. Pada waktu senggangnya dia gunakan untuk memecahkan masalah matematika yang sulit. Jadi dia kerja buat sampingan, Oh. dia berusaha nih menyelesaikan soal matematika dia yang sulit ya, sama kayak ya maksudnya zaman sekarang kan anak sekolah aja udah bisa bisnis online gitu loh, dagang online. Sampingan lah Sampingan. gitu ya. Selama bekerja di kantor Patent, Einstein menerbitkan sebuah paper tulisan yang mengubah konsep para ilmuwan tentang kuantitas. Dalam paper tersebut ada teori relativitas. Paper tersebut membuat namanya menjadi terkenal. Jadi dari teori paper itu dia mulai terkenal nih dengan pemikiran-pemikirannya dia. Namanya dia naik gitu lah ya. Nah, tapi emang dasarnya dia udah pinter loh. Iya. Udah tinggi juga gitu loh. Wawasan udah luas. Nah, maka dari paper itu gambarnya sampai terkenal nih. Dari paper itu kemudian terwujudlah rumus E sama dengan MC Oh, dia kuadrat. nyiptain tuh dia. Itu saya yang nyiptain. Tahu pernah lihat nggak? Ada guys? umurnya nggak? Umurnya berapa? Umurnya berapa? Nggak Ini ada. tahun 1900-an sih. Sekitar Dia kan lahirnya 1879, jadi berarti 30-an loh. 30-an. Ya. Nah, teman-teman nanti gua kasih lihat gambarnya nih ya di samping. E sama dengan MC kuadrat. Einstein tuh lidahnya panjang. Orang pintar emang susah ya. Encer otak kayak gitu. Encer. Nah, di mana E adalah energi, M adalah massa, dan C adalah kecepatan cahaya. Ini rumus ini dipakai di sekolah-sekolah tinggi fisika. Ya profesor-profesor, Jurusan fisika gitu ya? profesor ya, kita pun belum sampai jenjang sarjana Ya. udah tahu itu rumusnya Einstein gitu loh. Nah, rumus itu menjelaskan perubahan massa energi. Lanjut. Rumus itu kemudian menjadi dasar untuk membuat bom atom. Udah buat. Pakai rumus itu no. Tapi dia yang buat atau bukan? Bukan. Jadi Einstein nyiptain rumus, dipakailah sama Jepang nih untuk bikin bom atom. Pakai rumus. Jadi bom atom itu dibuatnya berdasarkan rumus Einstein, bukan dia yang buat bom sih. Nah, Gila sih. bom atom kan lu tahu sendiri, Iya. ngancurin kota Hiroshima Nagasaki, dan itu benar-benar dahsyat pada masa itu, tahun 1945 itu. Itu kebenaran kita kan? Iya, kita iya. merdeka, Jepang dibom. Nah, Einstein sangat berduka atas kerusakan yang terjadi pada kota itu. Setelah itu Einstein mengisi hidupnya untuk memanfaatkan energi atom bagi kepentingan perdamaian. Jadi dia buat rumus itu sebenarnya bukan buat dipakai untuk ngebom Hiroshima Nagasaki. Tujuannya sebenarnya bukan itu Bukan, dan dia nggak tahu kalau rumus itu ternyata dipakai. Disalahgunakan gitulah. Itu dia. Dalam bidang fisika, Einstein menyumbang teori kuantum dan efek fotoelektrik yang membuatnya dianugerahi Nobel tahun 1921. Setelah pensiun tahun 45, Einstein melanjutkan penelitiannya pada masalah penyatuan teori. Ia tidak dapat menyelesaikan kerjanya. Tanggal 18 April 1955, Einstein meninggal di rumah sakit Princeton. Gara-gara kenapa tuh? Ada nggak ada tuh meninggal? Meninggal kenapanya nggak tahu. Tapi faktanya adalah Albert Einstein meninggal ketika beliau sedang tertidur.
Dan faktanya lagi adalah otaknya diawetkan di rumah sakit itu sampai sekarang sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya. Dan otaknya itu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Dan itu diawetin loh. Otaknya Einstein. Di sebuah tempat namanya diberi nama Einsteinium namanya. Museum media gitu ya. Museumnya dia dikacain, otaknya dikacain, dan masih ada faktanya, nanti gue tampilin fotonya. Masih ada. Nah, jadi itu sepenggal ceritanya Einstein dari masa hidupnya dia. Maksudnya kesimpulannya dari cerita hidupnya dia kerja keras. iya, jadi nggak nyerah lah gitu. Nggak nyerah. Dan nggak nyerah. sampai otaknya itu bisa diawetin gitu. Jadi kayak pemikirannya dia tuh emang benar-benar kepake, dan itu berlaku sampai sekarang kok teorinya Einstein itu. Oke, gue lanjut ke cerita intinya, itu biografi singkatnya. Cerita intinya gini. Cerita inti yang gue mau angkat adalah judulnya Surat Berisi Teori Kebahagiaan Einstein Terjual Belasan Miliar. Berapa miliar? Belasan miliar, nanti jelasnya ada di sini. Gua, itu surat doang? Surat. Penasaran sama isinya kan? Penasaran sama kok bisa sampai miliaran gitu loh. Nih, gua kasih cuma tahu. surat doang gitu, selembar berat? Surat Einstein. Nih. Oke, dua kertas berisi catatan teori kebahagiaan yang ditulis Albert Einstein dijual 1,3 juta US dollar atau setara dengan 17,7 M dalam sebuah lelang. Itu pada masa itu, pada tahun 2017. Kalau kita pakai dolar sekarang mungkin udah berapa? Iya, Udah udah gede. Nah, perenungan ilmuwan pemenang Nobel itu ditorehkan dalam sebuah tulisan tangan. Teori kebahagiaan itu memang mungkin tak sepopuler teori relativitas terobosannya. Jadi, teori kebahagiaan yang ditulis Einstein itu nggak seheboh sama teori yang diciptain dia buat sama dengan MC kuadrat itu, nggak seheboh itu. Tapi yang disoroti adalah pemikiran modern dia yang hebat. Bentar, gue nanya dulu. Ini Einstein ini sama Nikola Tesla duluan mana sih? Tesla dulu. Tesla, baru Einstein. Oh. Tesla itu penemu Listrik kan? listrik. Einstein ini penemu, bukan dia penemu teori sih sebenarnya. Jadi kayak Beda bidang lah gitu, kayak bidang gitu ya. By the way, ini Yumil mana ya? Sorry kan, sorry nggak disponsorin, ini emang gue ngerokok Yumil. Tapi kalau mau masuk sponsor nggak apa-apa lah. Anjing gede banget ya. Capek juga nyetain hidup orang ya, hidup gue belum bener. Tapi teman-teman harus tahu, ini cerita menarik banget. Oke? Nah, ya kayak tadi maksudnya gue juga penasaran dengan pelajaran matematika ini, siapa yang nemuin sih rumus-rumus perhitungan kayak gini gitu kan, fisika gini siapa yang nemuin nih. Ternyata ini sebuah teori yang diciptain pada masa lalu gitu loh, tinggal diubah-ubah angka aja sebenarnya. Tapi teorinya, rumusnya adalah itu, rumusnya ya, dari dia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah itu dari mana dah asalnya? Dari si orang-orang cerdas pada masanya. Oke, lanjut ya. Melansir Time ini sebuah majalah melansir Time, para pelelang mengatakan jika Einstein sempat berpergian ke Jepang pada tahun 1922. Jadi dia tahun itu ke Jepang nih, pergi ke Jepang saat dia dikasih tahu bahwa dirinya bakal dikasih hadiah Nobel. Nobel itu? Dalam Nobel itu kayak penghargaan, bentuk penghargaan dalam bidang fisika. Akhirnya diakuin juga nih, pengakuan secara luas dunia. Jadi dia diakuin di dunia Nobel. Dianugerahi Nobel dalam bidang fisika. Lantas di Tokyo itulah Einstein berkisah tentang catatan hidupnya dalam bahasa apa nih? Bentar ya, guys. Jadi di surat itu dia ceritain hidupnya? Iya, bukan. Di dalam surat itu lantas inilah isi suratnya gitu loh, kebahagiaan, resepnya di sini. Diceritain dalam bentuk tulisan bahasa. Ini kita lanjut ya. Lanjut. Einstein memberikan catatan itu kepada kurir di Tokyo tahun 1922 sebagai tips. Diberikan cuma-cuma. Walaupun mungkin pada masa itu si orang yang nerima itu nggak tahu nih bakal seharga itu. Dan mungkin nggak penting. Dan gue juga kalau tip ya bukan tips, pemberian cuma-cuma. Kayak semacam ya. Berarti kayak ngasih rokok gitu lah. Ya. Gue kalau dikasih kertas kayak gitu, lu gimana? Lu dikasih kertas nih, sama misalnya lu nggak tahu nih temen lu bakal sukses, lu dikasih kertas berharga lu
Kalau gua sih ya biasa. Biasa Terima ya biasa. Ya, Apaan biasa. sih orang kertas kan? Kertas kan. Nah itu menariknya di cerita ini adalah setelah berumur nih, kertasnya udah berumur bertahun-tahun, ada harganya. Udah lama gitu Udah ada jatuhnya. harganya. Dan ini ya tadi gua baca di awal ber-MM nilainya. Gokil ya. Kita lanjut ya. Ahli fisika kelahiran Jerman itu baru saja mendengar dirinya memenangkan Nobel perdamaian untuk fisika dan berada di Jepang untuk melakukan berbagai kunjungan mengajar. Oh, oke. Itu ketemu itu suratnya. Terus dilelang. Enggak. Suratnya dipegang sama si kurirnya ini. Oh, kurirnya. Sampai dia meninggal, sebelum dia Oh. meninggal. Nah, gue baru masuk nih, No. Dia mendengar dirinya memenangkan Nobel perdamaian untuk fisika dan berada di Jepang. Si Albert Einstein. Einstein ini. Di cerita awal tadi, rumusnya dia dipakai untuk ngebom Hiroshima Nagasaki. Dan dia sedih. Iya. Mungkin ini bentuk pedulinya dia Iya. ke Jepang gitu kan. Dia datang ke Jepang pada tahun 1922. Oh iya, baru masuk lah. Nah, perdamaian untuk fisika dan berada di Jepang untuk melakukan berbagai kunjungan mengajar. Oh, dia sekaligus mau mengajar karena dia kan pinter. Jadi dosen gitu. Ya, mengajar murid-murid Jepang. Dia mendambakan penghargaan tersebut dan mengatakan kepada kurir bahwa jika dia beruntung, catatan itu akan menjadi berharga. Nah, di sini kuncinya. Jika dia beruntung, catatan itu akan jadi berharga. Jika. Jadi dia mau dikasih Nobel nih. Kalau dia beruntung dia dapat bener rezekinya dia, kertas yang dia tulis itu akan ada harganya. Masuk nggak? Iya, masuk. Kan bahasanya dia sangat mendambakan penghargaan tersebut. Dan dia berkata sama kurir, kalau dia beruntung, catatan itu akan menjadi berharga. Jadi kayak dia ngomong ke kurir, kalau gue beruntung ini berharga nih. Ya, kalau gue beruntung kertas ini bakal berharga buat lo. Nah, kita lanjut. Ketika kurir itu datang ke kamarnya untuk mengantarkan pesanan, Einstein tidak memegang uang untuk memberikan tip kepada kurir. Oh, jadi sebagai gantinya uang. Oh. Jadi iya, gue paham. Satu itu, kedua adalah budaya Jepang itu tidak boleh menerima tip. Oh, nggak boleh kasih. Nggak boleh ngasih uang Cuma-cuma. langsung. Bukan cuma-cuma, lu nggak boleh ngasih bentuk uang langsung ke pegawai hotel Jepang. Oh, boleh kayak bentuk benda gitu. Benda. Oh, Makanya ini Einstein nggak kehabisan akal di sini. Nah, dalam catatan itu Einstein menyarankan bahwa meraih tujuan dari impian lama kita tidak serta-merta menjamin kebahagiaan. Ini kayaknya isi suratnya nih. Terus kemudian dia memberikan pesan-pesan dalam catatan yang bertanda tangan. Jadi catatan yang dijual itu masih ada tanda tangan Einstein. Asli. Kertas hotel yang polos, yang ada logo hotelnya doang, Ya, itu ada catatannya Einstein di situ dan tanda tangan asli terjual. Itu dia yang jual si kurirnya itu. Kurirnya, Kaya dong. ya kaya lah, kaya. Itu nggak ada harganya pada masa itu. Dalam bentuk jadi ganti, dalam bentuk ganti ya. Dia nganter makanan. Dia mau ngasih tip, tapi dia nggak Oh. punya duit. Nah, akhirnya si Einstein tuh kayak bikin surat, dikasih ke kurirnya. Kurirnya cuek mungkin kan? Iya. Cuek. Nah, Cuma kertas doang kan. nah, itu dibahas dulu. Apa sih yang dikasih sama Einstein? Isinya apa sih? Orang penasaran nih. Nah, di sini dijelasin. Kemudian dia memberikan pesan-pesan dalam catatan yang bertanda tangan dengan menggunakan alat tulis dari Imperial Hotel Tokyo. Jadi dia pakai pensil. Di hotelnya namanya Imperial Hotel Tokyo. Di dalam kamar dia tuh ada selembar kertas. Ditulis lah, nih isi tulisannya ya. Oh, cantumnya di situ. Ya, yang ditulis dalam bahasa Jerman, gue baca dalam bahasa Indonesia. Sebuah hidup yang tenang dan sederhana akan membawa kebahagiaan, dibandingkan mengejar kesuksesan dan merasakan kegelisahan yang terus-menerus karenanya. Bener. Ini catatan pertama. Dan kenapa itu berharga banget sampai sekarang? Ini resep kebahagiaan Einstein sih katanya. Tapi emang benar sih kalau kita telaah ya. Sebuah hidup yang tenang dan sederhana akan membawa kebahagiaan, dibandingkan lu ngejar kesuksesan dan merasakan kegelisahan yang terus-menerus karenanya. Pedoman ini, pedoman. Mungkin ini yang menjadikan dia mahal kali. Iya, bisa jadi. Ya, Karena dia kata-katanya masuk ke kita. Iya, jadi untuk semua orang kan. Mungkin tadinya dia Semua ngasih orang. ini buat si kurir doang. Iya. Nah, akhirnya diungkap nih sama orang, diungkap, dicari faktanya. Ya emang benar sih, semua orang juga ngerasain yang sama. Iyalah. Ya kan? Ketenangan akan membawa lo, kesederhanaan apa sih? Sorry. Hidup yang tenang dan sederhana membawa lo kepada kebahagiaan. Jadi kayak ibaratnya ya gue enjoy gitu kan, cuma gue bahagia gitu. Mungkin kayak gitu daripada gue ngajar kesuksesan cuma Tapi capek, bisa capek. nggak capek Iya, gitu. Ya sama kayak Oh iya bener nih, anjir.
Lu jadi orang tinggi, pasti yang hina lu lebih banyak. Iya. Pasti sih. Bener. Kayak di komentar YouTube lu ya. Tag orangnya. Sekarang kita tag orangnya nih. Oke. Ini catatan pertama. Kita cari lagi catatan keduanya. Catatan kedua ada 2 kertas dia kasih ke kurir. Nanti fotonya gue tampilin. Catatan kedua yang ditulis pada waktu yang sama, lebih sederhana lagi. Jadi barengan nih nulisnya, tapi ini lebih sederhana kata-katanya nih. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ternyata itu dari Einstein, bro. Gue baru tahu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ini catatan keduanya dia, yang lebih simpel tulisannya. Ya, bukan uang jadinya. Jadinya nggak semua gini guys. Pesannya adalah nggak semua sesuatu yang dikasih orang itu harus berbentuk uang. Pesan-pesan dalam kertas itu aja jadi berharga. Oh iya, pembelajaran kan ini. Dan ini jatuhnya. motivasi hidup orang ya. Catatan kedua, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Iya. Dalam sih bro, singkat tapi dalam, yang benar sih. Jadi kok kalau mau di situ ada jalan. Ya benar. Logikanya benar. Gue mau mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya ibaratnya kalau misalkan gue lapar nih, gue lapar. Ya ada jalannya, gue harus ngambil nasi, ngambil kerja. Iya, harus kerja kayak gitu. Ternyata ini dari Einstein, gue Iya. baru tahu nih kata-katanya Einstein. Di dalam kertas nih, bentuknya di dalam kertas nih. Oke lanjut ya. Ini yang membuat orang terwow-wow sih ini. Catatan itu terjual dengan harga sekitar 3,2 M pada masa itu. Gede men, gede. Di rumah lelang Winner namanya. Jadi dilelang. Dilelang sama si kurir, dilelang. Siapa yang mau bayarin? Sebenarnya ada 2 tipe orang yang nyari-nyari mau bayar itu sih. Pertama adalah dia ngejar semacam sejarah sih. Sejarah. Kan, ditulis Einstein kan kertasnya kan sejarah, bisa didokumentasi. Asli lagi kan. Kedua adalah mungkin pesan itu berharga nih buat si orang ini nih. Atau mungkin dia punya cerita kehidupannya dia menyangkut sama isi kertas ini. Ya gue rela, gue bayar gitu loh. Ini sesuai sama cerita gue gitu. Mungkin itu tipe 2 orang yang bayarin ini. Kita belum tahu siapa yang beli. Tapi kejual ini, Kejual udah kejual. Makanya cerita ini rame. Harga 2 catatan yang terjual pada pemenang lelang itu lebih tinggi dibandingkan prediksi awal seperti disampaikan pelelang. Oh gokil men, prediksinya nggak segitu loh. Oh jadi dari yang ini dijual lagi sama dia? Bukan, prediksi yang mau ngejual ini, misalnya prediksi dia 10 juta, lakunya nih M. Oh. Karena itu nggak berharga sebenarnya no. Hanya secari kertas dan isi tulisan gitu. Terus M gitu, dan salutnya nih orang nyimpen gitu loh. Dia nyimpen, nggak dibuang menghargai. Iya sih. Rumah lelang juga menyatakan bahwa pembeli salah satu catatan itu merupakan seorang warga Eropa yang tidak ingin diungkap. Oh, dia nggak mau diungkap. Sementara penjual disebutkan merupakan keponakan laki-laki dari kurir yang menerima catatan Einstein. Keponakan laki-laki dari kurir. Oh, jadi bukan aslinya? Bukan, pihak mungkin udah meninggal kali. Oh. Turun ke keponakannya gitu ya? Dia. Nah, ini ada nasihat Albert Einstein yang terkenal. Kita tidak dapat memecahkan masalah dengan menggunakan pikiran yang sama dengan yang kita gunakan dalam menciptakannya. Nasihat ini? Nasihat Einstein. Nasihat Einstein pada saat dia berbarengan dia nulis surat itu. Jadi kayak misalnya gue ngasih uang nih gocap beli rokok ya, jangan beli yang lain. Mungkin di surat plus nasihatnya dia ini. Dia nggak baca isi surat tapi dia ngomong nasihat. Terus kedua, tanda sesungguhnya dari kecerdasan adalah bukan pengetahuan tapi imajinasi. Iya bener sih. Bener lah. Orang yang cerdas, orang yang berinovasi dan imajinasi, mimpi coy. Mimpi. Iya nggak? Angan-angan dulu. Angan-angan, iya. benar. Cuma kalau cuma angan-angan ya nggak bakal nyampe. Kita harus usaha. Harus usaha, benar. Kami tidak mengetahui sepeser 1000 dari 1% dari apa yang diungkapkan alam kepada kita. Kita tidak mengetahui sepeser pun mungkin ya dari 1% dari apa yang diungkapkan alam kepada kita. Masa agak kurang paham. Kurang ya, berat bahasa orang fisika ini. Sekelas Einstein ya. Tapi positif lah ini. Ketika Anda berpacaran dengan seseorang gadis yang baik, 1 jam terasa seperti sedetik. Saat Anda duduk di atas saat Anda duduk di atas sisa arang yang panas, sedetik terasa seperti 1 jam. Itulah relativitas. Kalau lu pacaran sama gadis cantik yang baik, 1 jam serasa sedetik. Tapi saat lu duduk di atas sisa arang nih ya, sisa arang yang panas, sedetik itu seperti 1 jam. Itu kenyataan, bener sih ya. Bener itu.
Nah, pesannya dari cerita ini menurut lo apa? Ya menurut gua, ya lu dulu deh. Kalau menurut gua dari cerita Einstein tadi, dari kecilnya dia itu kerja keras sih. Itu kuncinya sih, no. Maksudnya Nggak nyerah kan dia. iya, lu nggak usah mimpi dulu nih, lu mau nyiptain apa. Akhirnya inovasi lu tercipta dan kepake sama semua orang. Kedua, dari surat yang dijual Einstein itu nggak semuanya sesuatu itu bentuknya uang sih, no. Pemberian orang itu bentuknya uang. Mungkin ini mandatnya Einstein gitu. Benar kata dia tadi, kalau gua berhasil, barang dia akan lebih berharga. Ya bener, anjir coy. Dia nggak gue sih masih terngiang dari surat yang pertama tadi. bahasanya Dia bilang, dari bahasanya itu gue masih terngiang. Yang sangat sederhana tuh, bakal ngejalanin hidup bahagia. Gue masih terngiang tentang itu tadi. Tapi kenyataannya pada saat ini nggak bisa kayak gitu, no. Iya sih, Ya, susah. zaman ini nggak Iya, bisa lu. zaman ini susah. Zaman gengsi, coy. Iya. Lu beradu saing sama otak orang. Benar. Tapi Cuma kalau dipakai buat diri sendiri mah oke aja kali. oke Jo. aja. Oke Mungkin aja. saya kan nggak pernah kepikiran kalau zaman bakal berubah. Iya. Kan? Mungkin pada masa itu orang fan-fan aja dengan apa yang ada di dia aja gitu loh. Kan zaman itu zaman perang. Lu masih bisa hidup aja bahagia. Ya kan, lu nggak diculik sama tentara perang aja bahagia. Bukan main lah, gila itu mah. Dan Apalagi otak dia kan cerdas. kerennya lagi diabadiin, cuy. Dan itu masih ada. Keren banget sih menurut gua. Pesan inti dari cerita gua ini adalah 2 surat Einstein yang terjual dengan terbilang M. Cuma secuil kertas gitu. Surat Ya. lo. Kita dikasih tip kertas, emang mau nggak sih? Kalau gue sih gue buang, ya apaan sih? Nggak, ya iya. Maksudnya Ibaratnya gua gitu naik loh. ojek nih. Naik ojek nih sama temen gua nih. Terus nyampe di tujuan, sorry ya gua nggak ada duit nih. Kertas aja isinya tulisan. Gak akan ada harganya, cuy. Gila. Tapi bakal lebih berharga kalau si orang itu mau menghargain sih. Misalnya, oh ya udahlah gitu. Ya tergantung orangnya juga sih. Ya udahlah gitu. Mungkin pada saat itu kurirnya, ya udahlah terima aja gitu. Gue pun nggak boleh nerima uang kok. Iya. Ya terima aja. Karena Gitu. emang di Jepang kan kayak gitu kan. Budayanya no. Budayanya kan kayak gitu. Hotelnya masih ada kok, tempat Einstein datang tuh masih ada. Salut lah. Sejarah juga dong hotel dong. Hotel sejarah memang. Hotel bersejarah itu. Ya teman-teman kalau mau komentar tentang ini, boleh tulis di kolom di bawah, di kolom komentar. Kalau teman-teman mau ngulik ceritanya Einstein, banyak kok berita-berita yang ngangkat ini. Cuman budayanya orang Indonesia itu adalah malas membaca, cuy. Ya, jangan tiktokan mulu. Jangan, jadi lu nonton video gua aja. Gua bakal ceritain terus Iyalah. tentang cerita-cerita orang sukses. Selanjutnya gua bakal bawain cerita tentang Jack Ma. Lu tau Jack Ma? Enggak, gue belum tahu. Jack Ma itu pengusaha di China. Pengusaha. Di China, dan dia pengusaha yang punya Alibaba. Alibaba. Lu tau Corona kan? Tahu. Gue gak mau lanjut panjang nih, gue cuma cerita dikit. Lu tau Corona kan sekarang lagi booming dari Cina. Jack Ma ini semacam kayak memberi donasi ke negara-negara. Memberi donasi. Donasi uang. Per negara. Tiap negara dikasih donasi. kita pun dapat loh Indonesia. Oh. Jepang dapat, Amerika dapat. Dia donasi. Dia donasi dengan atas nama PT dia, Jack Ma Alibaba. Kisah suksesnya dia juga perlu kita ulik. Nanti. Nah, lanjut. nanti selanjutnya. Si Jack Ma ini sekarang kayak nutup jeleknya muka Cina. Ngerti nggak? Oh, dia nutupin. Tanda kutip. Katanya gitu. Jadi kayak Cina udah dicap, lu iniin virus, lu menyebar virus lu. Si Jack Ma hadir untuk bukan menutup muka. Kayak permintaan maaf. Iya, Sorry ya, negara gua gini. Jadi dia ngasih gitu ya. Oh. Tapi di video gua ini gua nggak mau bahas itunya. Gua mau bahas tentang pemikiran dia. Kayak pernah dengerin deh gue Ah, juga. kenapa bisa 5 kali 5 26 terus orang itu bersorak-sorak rame gitu loh? Apa yang salah Iya, di situ? gua Oke, paham, guys, paham. nanti kita cerita lagi soal itu. Ini kisah sukses juga Iya, sih, kiat-kiat sukses. Boleh. Kita ketemu di vlog selanjutnya. Thank you.